Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih curahkan nikmat yang begitu banyak, kesehatan yang masih melekat pada tubuh kita, kesempatan yang Allah berikan, dan yang tak kalah pentingnya nikmat iman. Sehingga Bapak Ibu semua jemaah bisa hadir di masjid ini dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat subuh secara berjamaah. Semoga saja setiap niat yang kita sudah niatkan dan ikhtiar yang sudah kita tunaikan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap kita curahkan buat Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak pengurus Masjid Baitul Makmur. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu jamaah subuh yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan yang kami banggakan, generasi muda, generasi Rabbani insyaallah, para peserta pesantren Ramadan yang hadir pada subuh kali ini. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tausiah pada subuh hari ini kita beri judul dengan amalan sunnah yang mudah kita kerjakan tetapi amatlah besar fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Biasanya kalau kita berdagang itu harapannya kita mendapatkan untung. Untungnya kalau bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dan ini ada amalan-amalan yang Allah tawarkan. Kalau dalam hitungan perniagaannya ini tidak sesuai dengan usaha kita atau modal kita dengan keuntungannya, karena jauh lebih besar untungnya dibanding dengan usaha yang kita lakukan. Apa itu Bapak Ibu? Mari kita simak. Yang pertama itu amalan yang mudah kita kerjakan tetapi amatlah besar fadilahnya di sisi Allah, yaitu membaca ayat kursi. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salati bainal jannati ila yamut. Siapa yang membaca ayat kursi setelah
selesai melaksanakan sholat fardu, maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali kematian. Saya ulangi, siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai melaksanakan sholat fardu, maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah kecuali kematian. Setelah sholat subuh kita baca ayat kursi, setelah sholat zuhur kita baca ayat kursi, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya kita baca ayat kursi. Mungkin di antara kita punya banyak kesibukan di luar, ada yang berdagang, ada yang kerja kantoran, ada yang di instansi pemerintah, ada yang di perdagangan, dan apapun profesi kita, sempatkanlah untuk membaca ayat kursi habis selesai sholat fardu. Pahalanya apa? Dalam hadis yang sudah kita bacakan, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita semua ini pasti menginginkan surganya Allah. Kami yang berdiri sini yakin sekali dan yakinnya Bapak Ibu semua yang di sini tunggal langgang berikhtiar beramal soleh, sholat subuh, sholat zuhur, kemudian ditambah lagi sholat sunat dan lainnya, amalan sunnah yang lainnya, pasti menginginkan ridhonya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada amalan yang mudah. Salah satu amalan yang mudah kita kerjakan, tidak banyak makan waktu. Kalau kita baca ayat kursi itu dengan sempurna, mungkin sekitar 2 menit sudah selesai kita baca satu ayat kursi. Pahalanya, ganjarannya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Ini tergantung keinginan kita saja. Kita luangkan waktu 2 menit. Kita tinggalkan kesibukan kita sebentar saja. Setelah sholat kita baca ayat kursi. Insya Allah Allah tuntun kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sedang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua amalan yang mudah kita kerjakan, tetapi amatlah besar fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Qur'an. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, sebaik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bila kita belajar Al-Qur'an, otomatis kita baca Al-Qur'an itu sendiri. Bila kita belajar Al-Quran, sudah barang pasti kita pasti baca Al-Quran itu sendiri. Dalam hadis lain dikatakan, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, siapa yang baca satu huruf Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran padanya satu kebaikan. Dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf kata Rasulullah SAW. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kita baca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Karena per hurufnya Allah beri ganjaran 10 kebaikan. Itu kalau kita baca 3 huruf Al-Quran. Mana kalau kita baca satu halaman? Kalau kita baca 1 juz Al-Quran, 2 juz Al-Quran, 3 juz Al-Quran, sampai 30 juz Al-Quran, tentu kelipatan gandanya tidak terhitung, tidak terhingga lagi yang akan kita peroleh. Itu di hari-hari biasanya. Kalau kita baca satu huruf, ganjarannya 10 kebaikan. Tetapi pada bulan suci Ramadan, ibadah sunnah yang kita lakukan, fadilahnya akan diberi ganjaran seperti ibadah wajib. Itu terkhusus pada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita hidupkan hari-hari kita dengan Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an di rumah. Mungkin di antara kita semua sudah punya Al-Qur'an di rumah. Di rak buku kita sudah ada Al-Qur'an, bahkan sudah berdebu saking jarangnya kita baca. Ataupun kita baca setahun sekali pada bulan suci Ramadan saja.
Maka isilah kegiatan rumah tangga, keluarga kita, apalagi seorang orang tua, didiklah anak dengan Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita punya persepsi atau punya bayangan tentang kebahagiaan di kemudian hari. Mungkin ada yang bahagia punya anak yang memiliki prestasi yang tinggi, kuliah yang tinggi, kemudian menjadi kaya raya, bekerja di instansi pemerintah sehingga menjadi seorang yang kaya raya. Mungkin seorang orang tua membayangkan anak kita sukses. Senang kita merasakan bila anak kita menjadi seorang kaya raya. Tetapi kita lupa, misalnya Bapak Ibu sudah tua dan mungkin anak Bapak Ibu sudah sukses dan beradanya di wilayah yang berbeda, merantau. Ketika Bapak Ibu menginginkan anak kita pulang, nak pulanglah nak, untuk melihat orang tua, Bapak, Bunda rindu denganmu. Lalu apa yang dikatakan oleh anak? Saya sibuk menguruskan pekerjaannya, tidak punya waktu. Lalu ketika kita sakit juga seperti itu, nak pulang nak, karena orang tua sudah sakit, ayah sakit, ibu sakit. Harapannya Ananda pulang, tidak juga pulang karena alasan yang sama, sibuk. Waktu sakaratul maut juga dia tidak berada di samping kita. Padahal kita sangat mengharapkan anak kita bisa menuntun kita waktu sakaratul maut. Dan ketika pun kita sudah meninggal dunia, mayat sudah terbujur kaku di rumah, kita tunggulah sang anak datang dari rantau. Harapannya dia bisa menyolatkan jenazah kita. Sesampainya di rumah kita melihat jenazah kita, dia tidak ikut menyelenggarakan jenazah kita. Alangkah ruginya orang tua seperti itu. Apa yang pesan yang ingin disampaikan Bapak Ibu semuanya? Tanamkan akidah kepada anak. Biasakan anak membaca Al-Quran di rumah. Tanamkan pondasi Al-Quran. Merasa utama itu adalah di keluarga itu sendiri. Sekolah pertama itu ada di keluarga. Biasakan anak baca Al-Quran, biasakan anak sholat, biasakan anak mengaji. Hidupkan suasana Al-Quran di rumah. Maka Bapak Ibu semuanya, bila nanti suatu saat membutuhkan doa-doa dari anak yang soleh itu, insya Allah anak tersebut pasti akan mendoakan kedua orang tuanya. Tetapi kalau kita tidak bisa biasakan baca Al-Quran, kita tidak biasakan ibadah sholat atau suasana ibadah, suasana agama di dalam rumah tangga itu sendiri, jangan harap Bapak Ibu kita akan didoakan oleh anak-anak kita. Jangankan Bapak Ibu yang akan didoakannya, jangankan Bapak Ibu yang akan didoanya, untuk dia saja dia belum tentu salat, belum tentu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rubah persepsi tentang kesuksesan anak. Kesuksesan orang tua yaitu terletak bila anak menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila anak itu menyempatkan diri setiap 5 waktu sehari semalam itu setelah sholat mendoakan kedua orang tuanya, itulah kesuksesan Bapak Ibu semuanya sebagai orang tua. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hati-hati dalam memberikan pendidikan kepada anak. Hati-hati dalam memberikan pendidikan kepada anak. Tuntun keluarga kita, seorang istri tuntun suaminya, seorang suami juga tuntun istrinya, anak-anaknya, siapapun anggota keluarga tuntun untuk belajar Al-Quran dan mengamalkan ajaran-ajaran sunnah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, amalan sunnah yang mudah kita kerjakan tetapi amatlah besar fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sedekah subuh. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bila seorang hamba berada pada subuh harinya, maka Allah khususkan Allah turunkan 2 malaikat pada subuh hari tersebut yang tugasnya, malaikat pertama itu berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan, berikanlah ganti bagi orang-orang yang gemar berinfak, bersedekah pada subuh harinya. Malaikat yang satu lagi berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang-orang yang kikir yang tidak mau berinfak pada subuh hari tersebut. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita punya hajat, ingin dikaruniai anak yang soleh, ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, ingin dimudahkan dalam urusan pekerjaan kita, ingin diuntungkan dalam jual beli kita, dalam perniagaan kita, ingin ditentramkan hati kita, ingin disembuhkan anak kita dari sakit, ingin disembuhkan keluarga kita dari sakit, orang tua kita, suami kita, adik kita, siapapun yang di rumah, kita berharap adanya kesehatan yang Allah curahkan kepada keluarga kita yang sudah lama menderita sakit. Coba kita amalkan sedekah subuh ini selama 40 hari saja. Selama 40 hari saja. Karena pada subuh hari tersebut Allah turunkan khusus 2 malaikat. Malaikat yang pertama khusus mendoakan bagi orang-orang yang gemar berinfak dan bersedekah. Bila kita bacaan aminnya seiring dengan bacaan amin malaikat, kita berdoa, malaikat berdoa lalu mengaminkan, insya Allah satu persatu hajat-hajat yang kita ingin tunaikan Allah Subhanahu wa taala, satu persatu hajat itu pula lah insya Allah akan tunaikan. Man wafaqa tu'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang bacaan aminnya seiring dengan bacaan amin malaikat, maka dosa yang telah berlalu langsung Allah ampuni. Lalu apa kaitannya dengan hadis ini? Hadis ini menjelaskan bahwa bila doa malaikat langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila malaikat berdoa lalu mengaminkan, insya Allah langsung Allah ijabahkan berkat dari informasi dari hadis yang sudah kita bacakan tadi. Lalu timbul, kapan waktunya? Kapan waktunya kita bersedekah subuh? Waktunya umpamanya kita sholat subuh jam 5, lalu berakhir pada waktu syuruk, kita boleh berinfak, bersedekah khusus untuk sedekah subuh. Bagi bapak ibu yang tidak sempat datang ke masjid, sediakan kotak infak khusus sedekah subuh. Kan tidak mungkin juga bapak ibu cari fakir miskin pada subuh harinya, maka sediakan kotak khusus untuk sedekah subuh. Kalau di masjid bapak ibu yang sering datang ke masjid, di masjid-masjid kita biasanya sudah disediakan untuk fakir miskin. Kita tinggal berinfak saja, datang ke masjid lalu berinfak. Dan jangan lupa, ini kuncinya bapak ibu, kuncinya di sini, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa ketika kita berinfak, bersedekah. Maksudnya sampaikan hajat kita, misalnya seperti ini, ya Allah, berkah sedekah subuh ini berikanlah kesehatan kepada orang tuaku yang sedang menderita sakit. Ya Allah, berkah sedekah subuh ini berikanlah kesehatan pada anakku yang sedang menderita sakit. Ya Allah, berkah sedekah subuh ini lancarkanlah persoalan rumah tanggaku, lancarkanlah persoalan perniagaanku, lancarkanlah aktivitas sehari-hariku, tentramkan jiwaku, harmoniskanlah keluargaku. Terserah apapun hajat yang kita ingin tunaikan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lakukan, amalkan sedekah subuh ini 40 hari saja. Insyaallah satu persatu hajat yang bapak ibu ingin tunaikan, satu persatu itu pula lah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ternyata berhasil selama 40 hari itu, maka lakukan sedekah subuh itu selamanya. Lakukan selamanya sampai kita meninggal dunia. Kalau untuk besaran sedekahnya tergantung kemampuan kita, tergantung kesanggupan kita. Tidak ada takarannya berapa, tetapi yang penting kita ikhlas dan rutinkan sedekah subuh setiap subuhnya. Bapak ibu hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya setiap kehidupan ini sudah ada kunci-kuncinya atau clue-cluenya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya. Kalau kita ada persoalan seperti ini amalan sunnah yang kita lakukan.
Kalau kita punya persoalan seperti ini amalan-amalan yang harus kita kerjakan. Tergantung kita lihat mana hajat-hajat yang kita ingin tunaikan, lakukan amalan-amalan itu sesuai kemampuan kita itu sendiri. Kemudian yang terakhir amalan sunnah yang mudah kita kerjakan, tetapi amalan besar fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berselawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Man sallu alaihi wahid faqad sallallahu alaihi wasallam asran. Siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran padanya 10 kebaikan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, sesungguhnya Allah Tuhan semesta alam dan para malaikat yang tidak punya dosa berselawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kita bukan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Kita pun bukan malaikat yang terlepas dari dosa. Kita banyak dosa, Bapak Ibu semuanya. Kenapa kita enggan untuk berselawat pada Nabi Muhammad? Dalam firman Allah tersebut sudah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, berselawatlah kepada Allah berselawatlah kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bercerita seperti ini. Wahai sahabat, aku rindu berjumpa dengan saudaraku. Aku benar-benar rindu berjumpa dengan saudaraku. Lalu para sahabat berkata, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antum ashabi, engkau adalah sahabatku. Saudaraku adalah orang-orang yang mengimaniku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang mengimaniku tetapi dia belum pernah melihatku. Saudaraku adalah orang-orang yang mengimaniku, mengamalkan sunnah-sunnahku, berselawat kepadaku, tetapi dia belum pernah melihatku satu kali pun. 15 abad tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW pernah bercerita seperti itu kepada sahabatnya. Kita dirindukan, kita yang beriman kepada Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, kita dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaiknya dan seharusnya bila kita imani, bila kita cinta kepada Nabi Muhammad, sama dengan kerinduan dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Apa yang kita harapkan nanti? Semoga kita dikumpulkan atas nama Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis lain dikatakan, seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Kita cinta Nabi Muhammad, maka kita amalkan sunnah-sunnahnya. Buktikan cinta kita dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang sudah kita ketahui. Secara teori kita sudah kita ketahui. Dan subuh hari ini kita sudah bacakan 4 sunnah. Dan berserta fadilahnya, berserta keutamaan-keutamaannya sudah kita sampaikan. Allah lipat gandakan pahala-pahalanya. Dan itu tidak sebanding dengan usaha yang kita lakukan. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Dengan usaha yang ringan, tetapi Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala-pahalanya dan kebaikannya. Cobalah seandainya, cobalah kiranya satu kebaikan Allah beri ganjaran, satu kebaikan juga. Satu kebaikan Allah beri ganjaran satu kebaikan. Sedangkan dosa-dosa kita banyak. Usia kita terbatas, dosa-dosa banyak. Maka belum tentu dosa-dosa kita akan terhapus dengan amal-amal saleh kita itu sendiri. Maka berdasarkan sunnah-sunnah yang sudah kita sampaikan, fadilah-fadilah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mari kita tunaikan, mari kita ikhtiarkan. Yang pertama, membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu.
Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir yaitu bersedekah subuh. Rutinkan sedekah subuh. Ilmu tanpa amal itu tidak bernilai ibadah. Maka supaya ilmu kita bernilai ibadah, Bapak Ibu semuanya, maka amalkanlah. Al-Qur'annya sudah kita bacakan, hadisnya sudah kita sampaikan, fadilahnya sudah kita ketahui. Lalu dengan cara apa lagi kita baru bisa menunaikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jangan kita harapkan ibadah wajib. Kita merasa sudah sempurna ibadah-ibadah wajib kita. Kita butuh ibadah-ibadah sunnah. Butuh banyak amal-amalan soleh. Karena kita tidak tahu amalan yang mana yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itulah 4 amalan sunnah yang menurut kami mudah kita kerjakan, tetapi memiliki fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ringankan usaha-usaha kita, amal soleh kita untuk menunaikan ibadah-ibadah sunnah tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.